Apakah Anda pernah merasa tersesat? Merasa bahwa hidup ini hanyalah serangkaian rutinitas tanpa makna yang jelas? Kita semua pernah, tapi bagaimana jika saya katakan, makna itu tidak perlu dicari di tempat yang jauh? Bagaimana jika ia sudah ada di dalam hal-hal kecil, di sudut-sudut kehidupan yang sering kita abaikan? Inilah kisah tentang seorang lelaki bernama Seno yang mencari makna, dan apa yang ia temukan mungkin adalah hal yang selama ini juga Anda cari. Senja di teras rumah tua. Seno adalah seorang pria parubaya yang hidupnya terasa datar. Ia memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang nyaman, dan segala yang orang lain anggap sukses. Namun setiap malam saat ia duduk sendirian di teras rumahnya yang luas, ia merasakan kekosongan yang dalam. Ia merasa hidupnya hanyalah kumpulan angka di laporan keuangan dan janji-janji yang tak pernah terwujud. Suatu sore, saat Seno sedang merenung, ia melihat seorang kakek tua bernama Pak Budi yang sedang menyapu daun-daun kering di halaman rumahnya yang kecil di seberang jalan. Rumah Pak Budi sederhana, catnya sudah memudar, dan halamannya hanya ditanami beberapa bunga liar. Namun ada ketenangan yang terpancar dari setiap gerakan Pak Budi. Keesokan harinya, Seno memberanikan diri mendekat. "Pak Budi, Bapak tidak bosan menyapu setiap sore?" tanyanya. Pak Budi tersenyum. Senyumnya tulus dan menenangkan. "Tidak, Nak Seno," jawabnya. "Ini bukan sekadar menyapu. Ini adalah caraku menyambut senja. Setiap daun yang jatuh mengingatkanku pada waktu yang terus berjalan. Menyapunya adalah caraku menghargai setiap momen, membuat tempat ini bersih untuk esok hari." Seno tertegun. Ia yang memiliki segalanya merasa hidupnya kosong, sementara Pak Budi yang hidup sederhana menemukan makna dari hal sekecil menyapu daun. Sejak saat itu Seno mulai sering berbincang dengan Pak Budi. Ia belajar banyak hal. Pak Budi pernah bercerita tentang kebahagiaan saat melihat cucunya tertawa, tentang kepuasan saat memberi makan kucing liar, dan tentang bagaimana ia merawat bunga-bunga liarnya seolah-olah mereka adalah harta paling berharga. Suatu hari Pak Budi jatuh sakit. Seno dengan sigap membantunya. Ia membawakan makanan, membersihkan rumah, dan mendampingi Pak Budi di saat-saat sulit. Saat Pak Budi memegang tangannya, Seno merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah kehangatan dari sebuah koneksi, dari memberi tanpa mengharapkan balasan. Beberapa minggu kemudian Pak Budi berpulang. Nah, ia meninggalkan harta. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Saat Seno berdiri di pemakaman, ia melihat banyak orang datang. Dari tukang pos hingga anak-anak kecil yang sering diberi permen oleh Pak Budi. Mereka semua menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang telah menyentuh hidup mereka dengan kebaikan-kebaikan kecilnya. Sejak saat itu hidup Seno berubah. Ia tidak lagi mencari makna di puncak gunung atau di laporan-laporan keuangan. Ia menemukannya di teras rumahnya yang sekarang tidak lagi terasa kosong. Ia mulai menanam bunga, berbagi makanan dengan tetangga, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita orang lain. Hikmah dan penutup. Kisah Seno adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup yang bermakna bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa besar pencapaian kita, tapi seberapa dalam kita menyentuh hati orang lain. Makna hidup tidak harus menunggu momen besar. Ia ada di senyum yang tulus, di tangan yang terulur untuk membantu, di setiap kebaikan kecil yang kita sebarkan. Jadi mulailah dari hal kecil, di tempat di mana Anda berada saat ini. Karena terkadang yang paling kita cari sudah ada di depan mata kita. Jangan biarkan hidup Anda menjadi sekadar rutinitas. Jadikan setiap hari sebuah kanvas di mana setiap goresan kuas adalah kebaikan. Mari kita hidupkan makna itu mulai dari sekarang.